Yesus mengajak kita untuk berpikiran yang jernih. Dengan berpikiran yang jernih, kita bisa melahirkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan martabat kita sebagai makhluk yang serupa, secitra dengan Allah sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 10 Juni, Pekan Biasa ke-10. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau hadir dan berbicara kepada kami melalui berbagai cara. Buatlah kami peka akan kehadiran-Mu dan mampukan kami menangkap maksud dan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi seorang Kristiani tidak cukup hanya berperilaku atau berbuat baik. Akan tetapi, kita harus baik mulai dari pikiran dan niat kita. Motivasi dan intensi dari apa yang kita lakukan mestinya sungguh-sungguh murni, sesuai martabat kita sebagai manusia Kristiani. Maka tidak cukup orang memperhatikan hukum secara lahiriah, tetapi maksud dan tujuannya juga perlu menjadi nyata dalam pelaksanaannya. Cukup menarik diperhatikan bahwa orang kerap membela diri atas maksud dan kehendaknya. Terhadap orang lain, orang kerap kali menilai dari sekadar yang nampak, yang kelihatan, dan tidak menanyakan maksud dan kehendaknya. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita untuk berpikiran yang jernih. Dengan berpikiran yang jernih, kita bisa melahirkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan martabat kita sebagai makhluk yang serupa, secitra dengan Allah sendiri. Mata, telinga,
tangan, kaki, pikiran, dan seluruh diri kita ini mesti terarah pada kebaikan, pada kasih dan sukacita, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup bersama, di tengah-tengah keluarga, lingkungan, gereja, dan masyarakat. Dengan demikian kita berpartisipasi atau ambil bagian dalam misi Yesus menghadirkan sukacita dan harapan bagi dunia. Dalam sabdanya dikatakan, kiranya Yesus mengajak kita untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dalam hidup berkeluarga. Zina dan perceraian ancaman terhadap keutuhan perkawinan. Sejak awal Allah sendiri telah menetapkan model perkawinan Kristiani sebagai perkawinan monogami dan tak terceraikan. Tetapi karena ketegaran hati, unsur zina menjadi celah bagi orang Yahudi untuk melegalkan sebuah perceraian. Dan Yesus sendiri dengan tegas melarang entah itu tindakan zina maupun perceraian. Bahkan arti zina diperdalam, tidak hanya terkait dengan perzinahan secara fisik. Keinginan di dalam hati manusia untuk berbuat zina dapat digolongkan sebagai perzinahan itu sendiri, dan tujuan utama hukum zina dan perceraian tak lain daripada upaya untuk melindungi nilai-nilai sakral dan sakramental dalam perkawinan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, murnikanlah hati dan pikiran kami. Semoga kami mampu menggunakan sesuai dengan martabat kami sebagai ciptaan yang secitra denganmu. Jauhkan dari kami niat dan pikiran untuk mencelakakan orang lain. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penemu kebenaran
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.